Baik pemirsa sekalian, di video kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana kali ini tidak kalah menarik, karena Bira mengeluarkan jurusnya yang benar-benar mengerikan, sehingga mau tidak mau untuk melindungi diri, Wulan dan Ketua Sekte Langit Utara sama-sama mengeluarkan jurus terkuat mereka. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan suasana kota Hua Mukuan yang dihiasi oleh terangnya rembulan dan guyuran air hujan. Seolah-olah itu seperti melihat ke atas langit dari dalam sumur. Lalu terlihat Banjo yang sedang menikmati suasana itu. Dia merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi, tapi juga membuatnya sangat berdebar. Jika dilihat, Banjo bukanlah orang biasa, karena dia mempunyai intuisi yang benar-benar tajam. Awan hitam yang berkumpul membuatnya sangat yakin bahwa ada sesuatu hal besar yang sedang terjadi di luar sana. Karena biasanya pertanda alam ini tidak pernah bohong. Di saat dia sedang memikirkan situasi saat ini, tiba-tiba Koryong datang menghampirinya yang ingin melaporkan tugasnya. Benar saja, dia melaporkan hasil dari pengumpulan informasi yang cukup berguna. Kabarnya tim investigasi dari suku makhluk hantu akan melewati wilayah sekitar tengah hari besok. Dia juga melakukan langkah awalnya untuk berjaga-jaga. Dia sudah memberi perintah untuk menyiapkan daging segar dan darah. Dilanjutkan dia memberikan informasi lain bahwa 5 hari yang akan datang, bangsawan dan para kepala pendeta dari selatan akan datang ke kota Hua Mukuan untuk beristirahat. Setelah Koryong mencari tahu informasi tentang itu, mereka sedang menuju ke altar roh putih di barat untuk menyerahkan korban persembahan. Sebenarnya Banjo bertanya-tanya mengenai altar roh putih, tapi dia tidak ingin membahasnya kali ini. Dengan segera menanyakan apakah para tetua sekte dari Api Timur sudah pulang. Koryong menjelaskan bahwa mengenai soal itu, katanya bahu mereka nyeri karena hujan. Jadi untuk sekarang mereka sedang menikmati pemandian air panas. Setelah mendengar jawaban dari bawahannya, dia menyimpulkan tampaknya perasaan mereka sudah mulai membaik setelah beberapa waktu yang lalu menghadapi masalah yang cukup merepotkan. Lalu dia menanyakan, apakah saat ini belum ada kabar dari Hyugo? Koryong hanya menjawab dengan simpel bahwa belum ada kabar apapun saat ini darinya. Karena dia tidak ada di sini, aku mau bilang, bagaimana kalau kau kasih dia kesempatan sekali saja? Paling tidak makan malam bersama. Master, tolong jangan ikut campur, karena itu masalah pribadi. Hahaha, ya sudah, jangan marah kalau seperti itu. Dilanjutkan Banjo yang bergegas menuju ke sebuah lemari penyimpanan. Sampai-sampai Koryong bertanya-tanya di dalam hatinya, sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh masternya itu. Terlihat di dalam lemari penyimpanannya ada beberapa barang-barang yang disimpannya dengan cukup rapi. Dan yang paling mencolok perhatian adalah sebuah pedang pendek yang sudah sangat tua. Dilanjut, Banjo mengambil senjata tua tersebut. Sepertinya dia mempunyai kenangan tersendiri dengan pedang pendek itu. Karena tak mampu menahan rasa penasarannya, Koryong menanyakan kenapa masternya mengeluarkan barang antik seperti itu. Sepertinya senjata itu sangatlah berharga bagi Banjo. Dia menjawab pertanyaan bawahannya bahwa dia hanya merasakan sebuah perasaan misterius. Jadi sepertinya harus mengelap benda ini. Ternyata pedang pendek itu tidak mempunyai sebuah bilah seperti pedang-pedang pada biasanya.
Dengan begitu justru menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebenarnya apa keistimewaannya? Lalu scene berganti ke Bira yang sedang mengejar ketua sekte Langit Utara yang membawa Tanyu. Secara naluriah tubuhnya memang bereaksi dengan sendirinya. Itu menjadi sebuah kesialan besar bagi orang yang melawannya. Karena dia terus bergerak tanpa memperdulikan rasa sakit sedikit pun. Selama tujuannya masih belum tercapai. Bira yang terus terbang di udara sambil melesat ke arah Tanyu. Namun dengan aksinya itu, Kulan mencoba untuk menghadang laju Bira. Dia hanya ingin memberikan waktu kepada ketua sektenya untuk melarikan diri dengan menghadang bocah di hadapannya. Meskipun dia sudah tahu kekuatan yang mengerikan yang pernah dikeluarkan Bira beberapa saat yang lalu. Namun terlihat dia sama sekali tidak gentar meskipun harus melawannya lagi. Ya, semua ini dilakukan hanya sebagai bentuk penghormatan dan pengorbanan kepada ketua sektenya. Dilanjut dia yang bergegas keluar dari dalam kendinya dan ingin segera melakukan aksinya. Dia menyambut kedatangan Bira dengan tawa kerasnya dan berkata kepada Bira untuk kali ini dia tidak akan membiarkan bocah di depannya lolos. Karena bagaimanapun telah membuat ketua sektenya sampai mendapat luka seperti itu. Ya, di sana Bira memang tidak merespon perkataan Kulan. Dia hanya terus melaju lurus ke depan. Karena saat ini dia tidak mempunyai kesadaran sedikit pun. Kulan berniat mengeluarkan jurus ilusinya yang menyuruh Bira untuk menatap matanya. Dengan begitu ular-ular yang berada di punggungnya mulai menggeliat keluar untuk memperkuat jurusnya itu. Jurus yang digunakan bernama mata iblis ular gila. Walaupun dia tahu bocah di depannya pernah terlepas dari jurus ilusinya saat itu, namun dia memastikan kali ini hasilnya akan berbeda. Karena sekarang jurusnya sudah diperkuat dengan ular-ular yang sudah muncul di balik punggungnya. Sayangnya usaha dari Kulan itu harus gagal saat ini. Karena Bira hanya mengabaikan kehadiran Kulan dan hanya melewatinya dengan begitu saja. Sampai-sampai Kulan harus terkejut. Kenapa kehadirannya tidak direspon sama sekali, seolah-olah tidak ada apa-apa di hadapannya. Apalagi Kulan menyadari bahwa bocah yang dihadapinya matanya tertutup. Pantas saja jika jurusnya tidak mempan dan melewatinya begitu mudah. Seketika Kulan menjadi kesal. Dia terus berteriak untuk meminta Bira berhenti dan melawannya. Dan jangan malah mengabaikannya begitu saja seperti musuh yang tidak sebanding dengannya. Kali ini dia malah yang harus mengejar Bira. Apakah targetmu saat ini ketua sekte? Apa semua ini gara-gara laki-laki yang dibawanya itu? Setelahnya dia mengeluarkan peluit untuk mengendalikan ular-ularnya lagi. Benar saja kendi-kendinya mulai mendekat ke arahnya yang merespon perintah tersebut. Dilanjutkan ular-ular dalam jumlah banyak keluar dari 3 kendi itu dan langsung menerjang ke arah depan. Bira yang terus-menerus terbang dengan cepat diikuti oleh ular-ular itu yang ingin memangsanya. Karena jarak Bira belum terlalu jauh, itu membuat keuntungan besar untuk Kulan yang menyuruh ular-ularnya menangkap tubuh bocah di depannya. Tubuh Bira mulai dililit dan tertutupi oleh ular-ular. Bahkan tubuhnya sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah segumpalan ular yang telah menangkap mangsanya. Melihat bocah di depannya sudah terjerat dengan ular yang dikendalikannya, membuat dia cukup girang karena tak mudah untuk melepaskan diri dari jeratan yang dibuatnya. Dia sangat percaya diri bahwa bocah itu pasti sudah kalah dengannya. Tapi tak lama dari itu, ada keanehan yang terjadi di dalam sana. Terlihat sebuah energi besar yang akan meledak dari dalam jeratan yang dibuatnya. Bagi Bira, serangan seperti itu bukanlah apa-apa. Setidaknya Kulan harus mengeluarkan jurus yang lebih kuat untuk menghentikan pergerakan bocah di depannya.
Seketika ular-ularnya hancur karena ledakan energi yang dibuat oleh Bira. Bagaimanapun kekuatan Bira saat ini tidak bisa ia kendalikan. Tubuhnya akan mengeluarkan jurus-jurus yang dimiliki dengan sendirinya. Melihat serangan yang dihancurkan dengan begitu mudahnya, rasa panik tidak bisa lagi disembunyikan dari raut mukanya. Kulan tak percaya, ternyata bocah ini benar-benar tidak main-main saat mengejar ketua sektenya. Dia akan menghancurkan segala sesuatu yang mengganggu pergerakannya. Bukan hanya itu, ular-ular yang hancur seperti terpelintir dari kepala sampai ekor. Bahkan ular yang hancur tidak hanya yang melilit tubuh Bira, namun sampai ular yang berada di dalam kendinya. Kulan berpikir, ternyata bocah itu mampu mendeteksi jurusnya. Di saat Kulan merasa tak percaya, tiba-tiba sebuah petir yang besar menyambar dan mengeluarkan suara yang cukup keras. Cuaca saat ini menjadi lebih kacau lagi karena dihiasi dengan petir-petir yang mulai bermunculan dari langit. Dilanjutkan Bira yang mengeluarkan jurusnya yang terlihat sangat dahsyat, yaitu energi yang mengandung bau besi yang telah menjadi ciri khas dari kakeknya, iblis darah besi. Energi itu menyelimuti kepalanya. Ternyata Bira memukul permukaan tanah dengan kekuatan sebesar itu. Entah apa yang sedang tubuhnya rencanakan. Yang pasti serangan itu tidaklah main-main. Benar saja, semua benda yang memasuki jangkauan dari jurus Bira akan terhempas terbang ke udara, meskipun benda yang sangat berat. Terlihat semua bangunan reruntuhan itu menjadi berantakan di udara karena ulah dari Bira. Kulan menyadari kekuatan yang sangat dahsyat milik bocah di hadapannya. Dia bertanya-tanya, sebenarnya ini jurus macam apa? Kenapa terlihat sangat brutal sekali? Karena membuat seluruh area ini terhempas. Seketika dia panik karena bangunan-bangunan yang terhempas menuju ke arahnya dengan sangat cepat. Dan dia memutuskan untuk mencari tempat aman terlebih dahulu. Tapi saat dia sadar keadaan ini sangat bahaya, dia sudah terlambat untuk menyadarinya. Karena tak bisa dielakkan lagi. Badannya harus terbentur salah satu bangunan yang mengarah kepadanya. Meskipun dia sudah berusaha untuk menghindari itu semua. Dia sadar bahwa tak mungkin untuknya menghindari jurus brutal milik bocah yang dilawannya. Dan harus ikut terhempas, entah kemana. Ketua sekte yang sedang berlari pun menyadari dengan kekuatan besar ini yang akan mengarah kepadanya. Dia juga sempat menoleh ke arah Kulan yang berteriak keras di belakangnya. Bagaimanapun dia terlihat mengkhawatirkan keselamatan bawahannya yang harus menghadang bocah gila yang mengejarnya. Dia mengeluarkan pedang kendalinya untuk berjaga-jaga dari bangunan-bangunan yang mulai mendekat. Senjatanya mulai melayang di udara yang terlihat sangat terang saat ini. Dan terlihat pedang itu seperti mengeluarkan kloningan yang cukup banyak. Benar, itu adalah salah satu jurus ketua sekte Langit Utara yang bernama 10.000 pedang. Seketika pedang-pedang itu mengelilinginya dan bersiap untuk melindungi penggunanya. Setelahnya ketua sekte melesatkan jurus tersebut ke arah bangunan-bangunan yang mendekatinya. Terlihat bangunan-bangunan itu hancur setelah terkena serangan dari pedang-pedang yang melesat dengan begitu cepat. Dia melakukan ini karena berpikir tak bisa menghindari semua benda yang mengarah kepadanya jika hanya mengandalkan kecepatannya saat terbang. Jurus yang dikeluarkan hanya untuk menciptakan jalan keluar dari tempat ini yang sangat berantakan sekali. Di dalam hatinya dia berkata harus membawa Tanyu kepada tetua kambing supaya bisa lebih cepat untuk menghindari kejaran bocah itu. Dia sangat khawatir dengan keselamatan Tanyu.
dan mencoba untuk segera mengobati luka-lukanya. Dia berdoa semoga Tanyu tidak mati terlebih dahulu. Lalu kita dibawa ke masa lalu dari ketua sekte Langit Utara. Aku harus pergi sekarang, Sohyul. Kau sudah mau pergi ya? Kalau pergi besok, banyak yang harus kupersiapkan terlebih dahulu. Oh iya, baiklah. Sohyul, kau jangan khawatir. Percayalah pada Tanyu ini. Dan tunggulah kedatanganku nanti. Dalam waktu dekat, aku pasti akan menjadi seorang jenderal besar dan muncul di depanmu dengan bangga. Lalu saat itu, aku akan menunjukmu sebagai perwira dan kita akan pergi perang bersama. Sungguh, kau akan mengeluarkanku dari sekte. Kau tahu kan, aku ini orang yang tidak pernah menarik kata-kata yang sudah kuucapkan. Jadi cobalah percaya sama Tanyu ini. Iya, aku tahu. Bagus, sampai saat itu tiba kau harus sabar menunggu kedatanganku. Dan jangan lupa tiap hari kau asah kemampuan bela dirimu. Ternyata ketua sekte Langit Utara adalah Sohyul yang selama ini dicari-cari oleh Tanyu. Mungkin Tanyu tidak mengenalinya karena sudah lama tidak berjumpa. Yang menjadi modal dia mencari Sohyul hanya aksesoris yang dia titipkan. Di masa lalunya dia sangat teringat jelas dengan perkataan Tanyu yang berpesan kepadanya bahwa di suatu saat mereka pasti akan bertemu lagi dengan penampilan yang lebih keren. Tapi kenyataannya tidaklah seperti itu. Sohyul sedikit mengkritik pesan Tanyu karena mau dilihat dari manapun penampilannya sangatlah berbeda dari kata keren. Apakah ini yang dimaksud dengan penampilan yang keren? Lalu terlihat bira yang muncul dari balik reruntuhan yang masih mengejar tanpa kelelahan sedikit pun. Sampai-sampai Sohyul menjadi geram dengan tindakan bocah yang diselamatkannya itu, karena masih saja memancingnya untuk bertarung secara serius. Dilanjutkan dia menyuruh pedangnya untuk kembali padanya. Kesabaran Sohyul sudah habis karena merasa terus didesak dengan kekuatan-kekuatan mengerikan milik Bira. Kali ini dia benar-benar akan mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki untuk mengakhiri semua perkara ini dengan senang hati jika itu sebuah keputusan yang dipilih oleh bocah yang mengejarnya. Matanya mulai memerah, tanda dari keseriusan dari perkataannya, dan berniat membunuh Bira. Dilanjut dia mengeluarkan pedang pengusir roh tingkat ketiga yang bernama Membelah Langit, di mana jurus ini menjadi kartu asnya saat bertarung melawan musuh yang kuat. Aura yang sangat kuat muncul dari dalam tubuh dan membuat sebuah pola bulan sabit di belakangnya. Lalu Shin berpindah ke Kulan yang berhasil selamat dari tabrakan tadi dan bergegas menuju ke arah ketua sektenya. Dia merasakan energi kuat dari arah sana. Kulan mencoba untuk menghentikan tindakan ketua sekte yang mau mengeluarkan jurus mematikannya itu. Dia sangat panik karena paham dengan efek dari jurus itu yang akan membuat ketua sekte juga akan terluka parah. Kulan teringat dengan pertanyaannya beberapa saat yang lalu yang belum sempat dijawab oleh ketua sektenya. Bagaimanapun dia sangat ingin mengetahui alasan kenapa terus-menerus menyelamatkan pria itu. Lalu dia mendekat ke arah ketua sekte sambil mengeluarkan aksesoris yang dia rebut dari Tanyu di pertarungan sebelumnya. Benda apa ini yang dibawa orang itu? Jawab saya, ketua sekte. Apakah Anda jatuh cinta padanya? Kau sudah kelewatan, Kulan. Aku bisa membunuhmu di sini. Melihat amarah dari ketua sektenya yang sudah tidak bisa terbendung lagi, dia mencoba untuk melakukan sesuatu. Karena jika terus begini, ketua sektenya bisa dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dia ingin menghentikan semua ini dengan kekuatannya sendiri. Dia mengambil salah satu ular di punggungnya dan langsung memakannya begitu saja.
Dari sorot matanya terpancar cahaya yang cukup terang. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Kulan saat ini? Kita lanjut di video yang akan datang. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini sampai akhir.